Keberhasilan kesebelasan sepak bola tidak akan terjadi tanpa arahan yang bagus. Maka dari itu, diperlukan pelatih. Selain untuk menguji dan mengasah kemampuan pemain, pelatih juga banyak berperan dalam menyusun strategi. Tak terkecuali di tim nasional Indonesia yang dari masa ke masa menggait pelatih dari berbagai negara. Berikut ini kami rangkum 10 pelatih timnas Indonesia terbaik sepanjang sejarah versi Bung Bil. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Nandar Iskandar. Di posisi ke-10 ada Nandar Iskandar yang mendapatkan kepercayaan dari PSSI untuk menangani timnas Indonesia. Nandar Iskandar sukses membawa tim Garuda lolos ke putaran final Piala Asia 2000 di Lebanon. Pada fase kualifikasi, timnas Indonesia tak terkalahkan saat menghadapi Hong Kong dan Kamboja. Namun, di putaran final, Indonesia belum berhasil lolos dari fase grup dikarenakan kalah oleh China dan Korea Selatan. Nandar Iskandar juga menangani timnas Indonesia di Piala Tiger 2000, di mana tim Garuda sukses mencapai final. Sayangnya, penampilan gemilang timnas Indonesia selama fase grup gagal diperlihatkan di partai final sebab mereka kalah 1-4 oleh Thailand. Namun hingga saat ini, Nandar Iskandar menjadi satu-satunya pelatih lokal yang membawa timnas Indonesia melaju ke final Piala Tiger atau sekarang disebut dengan final Piala AFF. Danur Windo. Di posisi ke-9 ada nama Danur Windo. Danur Windo merupakan pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia mencatatkan sejarah, yakni lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya. Tepatnya pada Piala Asia edisi 1996. Saat itu, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 1996 setelah mengungguli Malaysia dan India di babak kualifikasi. Di putaran final, Danur Windo juga sanggup membawa timnas Indonesia menahan salah satu kekuatan Asia saat itu, Kuwait, dengan skor 2-2. Membuat Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih poin dalam debutnya di Piala Asia. Sayangnya di dua laga lainnya di fase grup, timnas Indonesia takluk dari Korea Selatan dengan skor 2-4, serta ditumbangkan Uni Emirat Arab dengan skor 0-2. Rusdi Bahalwan. Di posisi ke-8 ada Rusdi Bahalwan. Rusdi Bahalwan dikenal sebagai pelatih total football Indonesia. Dirinya tercatat sebagai salah satu pelatih terbaik timnas yang mampu mengangkat peringkat FIFA Indonesia tertinggi sepanjang sejarah. Tangan dingin Rusdi Bahalwan berhasil mengantarkan peringkat Indonesia di FIFA naik drastis. Sepanjang sejarah timnas Indonesia, Garuda pernah menduduki peringkat ke-76 saat dipegang Rusdi Bahalwan, yang mana menjadi capaian peringkat FIFA tertinggi yang pernah diraih oleh timnas Indonesia. Tim Garuda melesat berkat Rusdi Bahalwan hingga 44 peringkat. Peningkatan itu terjadi pada periode 2 September 1997 di peringkat awalnya yakni 120 hingga 10 September 1998 yang kala itu Indonesia mampu merangkak naik hingga peringkat 76. Timnas Indonesia saat itu mengikuti Piala Tiger pada tahun 1998. Walau belum juara, Indonesia menduduki peringkat ketiga di ajang AFF 1998 namun sangat menentukan peringkat di FIFA. Ivan Kolev. Kemudian di posisi ke-7 ada nama Ivan Kolev, pelatih asal Bulgaria yang menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2002. Ia menangani tim Garuda di Piala Tiger 2002 setelah lebih dahulu menangani beberapa klub Indonesia seperti Persija Jakarta dan Persipura Jayapura. Kiprah timnas Indonesia pada Piala Tiger 2002 sangatlah baik. Sebanyak 19 gol dicetak tim Garuda yang hanya kebobolan 5 gol. Timnas Indonesia menjadi runner-up saat itu.
Ivan Kolev juga mampu memimpin timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2004 di China. Namun di putaran final, tim Garuda gagal lolos dari fase grup, namun berhasil membawa timnas meraih kemenangan perdana di ajang Piala Asia. Yang kala itu mereka saat melawan Qatar berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Ajang serupa kembali diikuti oleh Ivan Kolev saat periode keduanya menangani timnas Indonesia pada 2007. Kala itu, timnas Indonesia menelan 2 kekalahan dan dapat memenangkan 1 pertandingan pada Piala Asia 2007 di mana kala itu timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Indra Syafri. Di posisi ke-6 ada Indra Syafri, pelatih yang bisa dikatakan merupakan salah satu pelatih lokal yang sukses menangani timnas Indonesia di kelompok umur. Indra Syafri melalang buana di timnas U16, U19 hingga U23. Ia kerap menemukan bakat-bakat terbaik dalam negeri yang bakal menjadi calon pemain andalan tim nasional Indonesia di masa depan. Di bawah tangan dinginnya, ia berhasil membawa Indonesia meraih 3 gelar, yakni Piala AFF U19 2013, Piala AFF U22 2019, dan pada SEA Games 2023 di Kamboja, ia berhasil memutus puasa gelar timnas Indonesia di ajang SEA Games selama 32 tahun dengan meraih medali emas usai menaklukkan Thailand di partai final dengan skor telak 5-2. Anatoly Polosin. Di posisi kelima ada Anatoly Polosin, pelatih asal Uni Soviet yang terkenal sebagai sosok yang keras dalam menangani timnya. Polosin dikenal senang menggembleng fisik para pemain hingga merasa kelelahan dan tak sedikit dari mereka yang menyerah. Fahri Husaini, Jaya Hartono, hingga Anshari Lubis pun sampai harus mundur dari tim karena tak kuat dengan latihan fisik ala Polosin. Namun, latihan keras Polosin tak sia-sia. Timnas Indonesia sukses meraih medali emas SEA Games 1991 di Manila. Kala itu, skuad timnas Indonesia dihuni pemain-pemain seperti Ferry Raymond Hatu, Edi Harto, Aji Santoso, Ferry Sandriat, hingga Roby Darwis. Timnas Indonesia menjungkalkan Thailand lewat babak adu penalti pada partai final SEA Games 1991. Berchim Matulapelwa. Di posisi keempat ada nama pelatih kondang Berchim Matulapelwa. Jangan lupakan nama Berchim Matulapelwa karena ia menjadi aktor di balik kesuksesan timnas Indonesia meraih emas SEA Games 1987 di Jakarta. Ia ditunjuk menjadi pengganti Sinyo Alindo pada 1985. Berchi ditunjuk untuk membawa timnas Indonesia memperbaiki prestasi di SEA Games. Pada tahun pertama ia gagal. Grafik meningkat mulai ditunjukkan timnas Indonesia arahan Berchi pada Asian Games 1986 dan lolos dari fase grup bersama dengan Arab Saudi. Timnas Indonesia juga lolos ke semifinal setelah mengandaskan Uni Emirat Arab pada babak adu penalti. Langkah Indonesia akhirnya terhenti oleh Korea Selatan pada babak semifinal Asian Games, di mana kala itu Garuda takluk dengan skor telak 0-4. Shin Tae-yong. Di posisi ketiga ada nama pelatih timnas Indonesia saat ini, yakni Shin Tae-yong. Shin Tae-yong membina tim sejak tahun 2020. Ia menukangi tim nasional Korea di Piala Dunia 2018. Pada 2020, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala untuk 3 level timnas sekaligus, yakni timnas Indonesia U19, U23, dan senior. Tepat pada 1 September 2022, Shin Tae-yong juga melatih timnas Indonesia U20. STY menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok umur berbeda, yakni membawa timnas U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan,
membawa timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar, dan membawa timnas senior lolos ke Piala Asia 2023 di Qatar sejak terakhir kali 17 tahun lamanya penantian Indonesia untuk kembali ke ajang benua kuning tertinggi tersebut. Terbaru, Sintayong mencatatkan tinta sejarah membawa skuad Garuda lolos dari fase grup Piala Asia, dan untuk pertama kalinya timnas Indonesia melaju ke babak knockout 16 besar Piala Asia 2023. Sampai sekarang, Sintayong masih menjadi tonggak harapan untuk kemajuan sepak bola tanah air. Sinyo Alindo. Di posisi kedua ada nama pelatih lokal, yakni Sinyo Alindo, yang menjadi pelatih dan pada eranya berstatus juru taktik terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Beliau merupakan pelatih yang hampir membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sinyo Alindo ditunjuk menjadi pelatih timnas untuk pra Piala Dunia 1986. Indonesia melangkah ke kualifikasi Piala Dunia 1986 bergabung di grup 3B AFC Zona B bersama dengan India, Thailand, dan Bangladesh. Indonesia maju ke babak kedua sebagai juara grup dengan berhasil meraih 5 kemenangan dan 1 kali imbang. Babak kedua zona B AFC kualifikasi Piala Dunia 1986 kemudian mempertemukan timnas Indonesia dengan Korea Selatan. Indonesia harus menerima kekalahan dengan agregat telak 1-6 yang membuat Indonesia harus mengubur impian mereka menuju Piala Dunia. Walau begitu, pencapaian timnas Indonesia arahan Sinyo Alindo menjadi salah satu yang terbaik karena nyaris lolos ke Piala Dunia. Sebelum kita berlanjut ke posisi pertama, mari kita simak terlebih dahulu pelatih terbaik lainnya di timnas Indonesia dalam daftar honorable mention berikut ini. Tony Pogaknik. Di posisi pertama pelatih terbaik timnas Indonesia sepanjang sejarah versi kami ialah Tony Pogaknik. Tony Pogaknik menjadi pelatih timnas Indonesia pada 1954. Pelatih asal Kroasia dan Yugoslavia itu punya jasa besar bagi tim Garuda dengan ketekunannya mencari talenta terbaik hingga ke pelosok daerah. Ia tidak ragu untuk memperbaiki dasar teknik para pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, mulai dari tendangan, sundulan, hingga melakukan tackle. Ia pun sukses membawa tim Garuda mencapai semifinal Asian Games 1954 di Manila, Filipina. Tak cukup sampai di situ, timnas Indonesia juga menembus babak perempat final Olimpiade 1956 di Melbourne, Australia. Saat itu timnas Indonesia mampu merepotkan tim kuat Uni Soviet yang diperkuat kiper legendaris Lev Yashin, bermaterikan pemain-pemain jempolan macam Andi Ramang, Rukma Sujana, Maulwi Sailan, dan Wowo Sunario. Timnas Indonesia asuhannya meraih pencapaian tertinggi sepanjang sejarah, yakni merebut medali perunggu Asian Games tahun 1958. Itu dia tadi 10 pelatih terbaik timnas Indonesia sepanjang sejarah versi Bung Bil. Bagaimana menurutmu, Bung? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.